saudara-saudara semua. Selamat malam. Senang sekali bisa ketemu lagi malam hari ini dalam presentasi kesehatan dengan tema kesehatan pencernaan. Saudara, mana yang lebih penting, punya banyak uang atau sehat secara jasmani? Banyak orang ketika masih muda mengabaikan kesehatan demi mengejar uang. Lalu setelah dia bekerja keras, dia mendapat banyak uang. Tetapi karena waktu muda mengabaikan kesehatan, sering telat makan, sering makan sembarangan, setelah tua kemudian muncul berbagai macam penyakit yang kemudian tabungannya itu keluar untuk mengobati penyakitnya itu. Nah, kalau kita sehat, kita bisa dengan kesehatan kita bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi kalau kita sehat, itu adalah satu karunia yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Nah, kesehatan itu berkaitan erat dengan gaya hidup kita dan pola makan kita. Kalau pola makan kita baik, maka tubuh kita akan mendapatkan nutrisi yang baik sehingga organ-organ tubuh bisa bekerja dengan baik dan kemudian kita akan mendapat kesehatan. Nah, ada fakta-fakta unik seputar pencernaan. Panjang saluran pencernaan dari mulut sampai ke saluran pembuangan kita itu sekitar 30 meter. Sekalipun tinggi kita cuma 1,5 meter, 160 cm, saudara, tapi pencernaan kita dari mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, dan sebagainya sampai usus, rektum, anus, itu panjangnya bisa sampai 30 meter. Beberapa kali lipat dari tinggi tubuh kita. Nah, sistem pencernaan bayi, ketika masih di kandungan, bayi mendapat makan dari ibu lewat saluran plasenta. Apa yang dimakan ibu juga dimakan oleh bayinya. Makanya dokter-dokter selalu menyarankan supaya ibu memakan makanan yang bergizi, supaya gizi itu disalurkan untuk bayinya. Kalau orang awam mengatakan si ibu itu makan untuk 2 orang, untuk kebutuhan ibu itu sendiri maupun untuk janin yang dikandungnya. Apa yang dimakan ibu itu juga dimakan oleh bayi. Kalau ibu makan makanan yang bergizi, maka pertumbuhan organ-organ tubuh bayi itu bekerja dengan baik, dan terutama 3 bulan sampai 6 bulan pertama, kalau kebutuhan protein itu tercukupi, maka sel otak bayi itu berkembang dengan baik. Terutama protein nabati, saudara, dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan sebagainya. Seringkali orang tua itu dianjurkan untuk banyak makan protein, lalu mereka makan seafood. Karena seafood itu sumber protein. Tapi sayang, saudara, karena protein, seafood itu seringkali tercemar logam berat, maka kita menjumpai anak-anak yang hiperaktif. Anak-anak yang tidak bisa konsentrasi cukup lama dan kemudian bergerak sendiri. Nah, ini karena logam berat yang terdata pada protein dari seafood itu. Kalau kita tinggal di pulau-pulau yang tidak tercemar oleh limbah pabrik, tidak tercemar oleh hal-hal yang lain, saudara, lautan itu bersih, maka itu akan baik sekali untuk pertumbuhan sel otak dan juga organ-organ tubuh bayi. Dan pada saat dalam kandungan, saluran pencernaan bayi itu masih sangat bersih.
belum tercemar oleh makanan dari luar. Satu fakta lagi, saudara, bahwa perut, pencernaan kita itu merupakan otak kedua. Otak dapat merasakan sesuatu yang terjadi di perut. Dan sebaliknya, perut dapat merasakan sesuatu yang terjadi di otak. Jadi, perut itu adalah otak kedua manusia. Kalau kita stres, maka itu akan mempengaruhi usus kita. Entah kita kemudian sembelit, atau sebaliknya kita bisa diare. Dan tentu saja juga stres bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lain-lain seperti denyut jantung kita, tekanan darah, kemudian gangguan yang lain-lain, sesak nafas, dan sebagainya. Tetapi stres bisa mengakibatkan gangguan pada pencernaan. Entah kemudian orang itu diare atau susah ke belakang. Sebaliknya kalau perut kita bermasalah, itu akan mempengaruhi otak kita. Nah, sesaat setelah dilahirkan, bakteri di usus itu tumbuh dan berkembang membentuk koloni. Bakteri baik dikirimkan ibu ke bayi melalui ASI. Jadi ketika ibu itu menyusui bayinya, ibu itu juga memberikan bakteri baik yang bisa membuat bayi itu daya tahannya lebih bagus. Terutama 3 hari sampai 5 hari pertama sebelum keluar ASI, maka itu keluar kolostrum. Dan kalau si ibu itu menyalurkan kolostrum kepada bayinya, cairan yang berwarna agak kuning dan agak kental, itu namanya kolostrum, itu akan membentuk sistem kekebalan bayi, baik waktu masih kecil maupun sampai dewasa nantinya. Jadi, baik ASI maupun kolostrum itu sangat penting dan merupakan warisan terbaik bagi ibu kepada bayinya. Karena akan membentuk antibodi yang membuat bayi itu tidak mudah jatuh sakit. Saya diadakan riset, saudara, bayi-bayi yang mendapatkan ASI dan kolostrum itu tidak mudah sakit, daya tahan tubuhnya lebih baik daripada bayi-bayi yang waktu kecil tidak mendapatkan ASI dan kolostrum. Nah, bakteri baik ini yang disalurkan lewat ASI ibu berfungsi untuk membantu pencernaan, membentuk sistem kekebalan, memproduksi berbagai vitamin dan mineral, lalu membantu meningkatkan kecerdasan serta kemampuan kognitif. Jadi banyak sekali manfaat dari ibu menyusui bayinya. Bukan hanya membantu meningkatkan imun, tapi juga ketika ibu menyusui bayinya, ada kedekatan hubungan, ada kehangatan, dan itu membuat anak itu merasa dikasihi, merasa diterima, dan juga itu bisa membantu anak itu lebih percaya diri, dan kemudian dengan gizi dari ASI itu, kecerdasan dan kemampuan bayi itu meningkat tajam sekali. Makanya setiap ibu kalau melahirkan dianjurkan untuk menyusui bayinya. ASI eksklusif minimal 6 bulan. Kalau bisa 1 tahun atau lebih, itu lebih baik lagi. Akan membuat bayi mempunyai daya tahan tubuh yang bagus, lalu kemudian kepercayaan dirinya, pertumbuhan emosinya, pertumbuhan kecerdasannya, semua berkembang dengan baik. Nah, fakta berikut, saudara, ada 6 jenis penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Yang pertama itu batu empedu. Kenapa seseorang bisa mengalami gangguan batu empedu? Ini akibat pola makan yang buruk, salah pilih makanan, kemudian akibat obesitas ataupun faktor genetik.
orang tua yang pernah mengalami gangguan batu empedu, itu kemungkinan besar akan menurun pada anaknya, meskipun tidak selalu. Tetapi ada kecenderungan, ada kemungkinan besar anaknya juga mengalami gangguan yang sama, seperti halnya diabetes atau tekanan darah tinggi. Nah, yang kedua, diare. Kadang kita mengalami diare karena keracunan makanan, alergi makanan, atau pengaruh bakteri negatif lewat air minum atau yang lain-lain. Lalu ada gangguan yang ketiga berkaitan dengan pencernaan, itu radang usus buntu. Ini bisa disebabkan karena pengaruh benda asing, karena kanker atau infeksi. Lalu ada juga gastritis. Ini disebabkan muntah kronis, telat makan, asam lambung terbentuk sehingga mengikis dinding-dinding lambung, atau pengaruh stres, saudara. Jadi bisa telat makan, bisa juga karena stres kemudian muncul asam lambung berlebih, dan kemudian itu menyebabkan gastritis. Nah, kalau tadi diare, gangguan lainnya lagi sebaliknya, saudara, sembelit. Ada orang yang beberapa hari tidak bisa ke belakang. Nah, ini disebabkan kurang makanan yang berserat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan kurang minum air. Kalau saudara sering sembelit, obatnya saudara banyak minum air, juga air hangat, saudara. Kemudian minimal 2 liter satu hari, konsumsi serat lebih banyak. Biasa disarankan makan pepaya atau serat yang lain, kemudian daun pepaya dan sebagainya. Nah, yang terakhir, ambeien. Ini muncul akibat tekanan di area anus dan rektum. Dan biasanya juga karena kurang makan serat. Nah, penyebab 6 macam penyakit itu, kalau kita intisarikan, itu berkaitan dengan pola makan, jadi jenis makanan yang dikonsumsi, jam makan yang teratur atau tidak, dan sebagainya, kebiasaan makan yang baik atau tidak, kemudian keracunan makanan dan alergi, bisa dari seafood, bisa dari makanan yang lain yang menyebabkan alergi dan mengganggu pencernaan kita. Lalu penyebab berikut, benda asing, racun, bakteri, atau virus. Lalu juga stres, saudara. Jadi pikiran kita itu sangat berpengaruh pada pencernaan, pada lambung, pada usus, gerakan peristaltik kita, dan sebagainya. Lalu juga gangguan pada pencernaan itu karena kurang makan serat. Makanya dari dulu ketika kita muda, kita disarankan untuk banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, saudara, karena itu adalah sumber serat yang bisa membantu menyehatkan pencernaan kita. Nah, bagi kita yang sudah dewasa, selain itu, selain sayur, buah, dan sebagainya, kita bisa menambahkan serat dari havermut atau fiber atau apapun untuk membantu membersihkan saluran pencernaan kita. Karena dengan banyak makan berserat, itu kita ke belakang bisa lebih teratur, sehingga sampah-sampah, racun-racun yang tertimbun pada usus kita bisa segera dibuang keluar. Kalau nggak dibuang keluar, nanti racun itu diserap darah lagi, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh kita. Sehingga itu akan mengganggu kesehatan kita. Nah, ini ada 2 ibu di depan kita, saudara. Menurut Anda berapa selisih usia ibu ini, kiri dengan kanan? 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, atau lebih, saudara?
Ibu yang kiri dengan yang kanan. Ternyata dua ibu ini adalah saudara kembar, saudara. Jadi umurnya sama, tapi karena pola makan, karena lingkungan pekerjaan yang berbeda, maka proses penuaan itu berbeda, saudara. Ibu yang kiri lebih terlihat awet muda, kulitnya lebih kencang. Yang ibu yang kanan ini terlihat lebih cepat tua dan banyak keriput pada wajah-wajahnya. Kalau kita punya grup alumni, saudara, entah SMA, SMP, atau kuliah, maka setelah sekian tahun, kita usia 60-an, mulai kelihatan orang-orang yang lebih awet muda dengan orang-orang yang sudah kelihatan lebih tua dari usianya. Seperti dua ibu ini. Meskipun kembar, kok berbeda? Yang satu terlihat lebih muda, yang satu terlihat lebih tua. Apa sih penyebabnya? Faktornya, saudara, cukup banyak. Yang pertama tadi pola makan, ya saudara. Nanti kita lihat ada dokter dari Jepang yang menekankan pentingnya kesehatan pencernaan supaya kita awet muda. Yang kedua, saudara, lingkungan pekerjaan. Ibu yang kiri ini bekerja di dalam ruangan sehingga tidak banyak terpapar sinar matahari. Sementara ibu ini bekerja di ladang dan terpapar terus sinar matahari, kena ultraviolet dan sebagainya, dan itu membantu mempercepat proses penuaan. Nah, yang berikutnya juga tentu saja faktor pengelolaan emosi. Orang yang banyak stres itu akan menderita banyak sakit dan lebih cepat tua daripada orang yang easy going. Orang yang santai, orang yang mampu mengendalikan emosinya, sehingga orang itu akan menghadapi masalah dengan santai dan lebih awet muda daripada orang yang selalu gelisah, tergesa-gesa, stres menghadapi masalahnya. Nah, ini dokter. Hiromisinya, seorang dokter ahli bedah gastrointestinal, ahli bedah lambung maupun usus, saudara, dari Jepang. Dia menulis buku yang bagus sekali, dan dia mengatakan kulit menunjukkan usia kita, terutama kulit muka. Barometer untuk menilai seseorang awet muda atau tua itu adalah kulitnya, saudara. Kulit yang kencang dan segar menunjukkan kemudaan. Ibu ini yang di kiri kelihatan lebih awet muda karena kulit mukanya kencang. Ibu ini lebih kelihatan tua karena kulit mukanya banyak keriput, saudara. Nah, barometer untuk menilai seseorang awet muda atau tua itu kulitnya, terutama kulit muka. Bagaimana caranya supaya kulit kencang? Dokter Hiromi mengatakan jawabannya usus atau pencernaan harus sehat. Kalau usus kita dan pencernaan bekerja dengan baik, gerakan peristaltik bekerja dengan baik, makanan yang dikonsumsi mengandung gizi yang tinggi, maka itu akan diserap usus dan disalurkan ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita mendapat nutrisi yang baik. Setiap sel mendapatkan gizi yang baik. Nah, kemudian ampasnya atau toksin yang tidak terserap, itu dibuang lewat WC secara teratur. Sampahnya dibuang, racunnya dibuang. Gizinya diambil, disalurkan ke seluruh tubuh, sehingga semua sel jadi sehat, lalu ampasnya atau racunnya dibuang secepat mungkin keluar dari tubuh kita. Jadi dengan proses semacam itu, orang yang bersangkutan jadi sehat. Gizi tersalur, sampah dibuang. Bila BAB tidak lancar, toksin diserap darah dan dikeluarkan lewat keringat kita. Jadi ini membuat kulit tidak sehat. Usus yang sehat memungkinkan kita hidup panjang umur. Ini menurut dokter Hiromisinya, saudara.
Dia sudah riset dari ratusan sampai ribuan pasien yang dia bedah, dan dia mengamati ada kaitan erat antara usus yang sehat dengan rahasia awet muda orang yang bersangkutan. Nah, dia mengatakan koreksi penuaan yang benar itu bukan operasi atau injeksi botox. Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya uang supaya awet muda, maka dioperasi, dikencangkan kulit mukanya, dikasih benang, ditarik ke atas supaya kerutnya tidak kelihatan. Atau disuntik botox, saudara. Disuntik cairan supaya infeksi membuat radang dan kemudian kulitnya menebal sehingga keriput berkurang. Tetapi itu menyakitkan, biaya mahal, dan dalam jangka waktu tertentu sudah kulitnya turun lagi karena kulitnya menipis. Dan harus disuntik lagi, biaya mahal, menyakitkan. Makanya Dr. Hiromi katakan, koreksi yang benar itu bukan dioperasi, bukan injeksi botox, tapi perbaiki pola makannya. Jadi proses kesembuhan dari dalam, bukan dari luar. Karena itu sifatnya lebih alami dan lebih permanen. Banyak orang melakukan operasi supaya tetap cantik dan tidak kelihatan keriput. Biaya berapapun mereka bayar. Makanya klinik-klinik perawatan kulit itu menjamur dan orang yang punya klinik-klinik itu menjadi kaya raya. Karena hampir semua orang tidak ingin cepat tua, saudara. Pengen kelihatan tetap cantik, tetap ganteng, saudara, meskipun usia tetap terus bertambah. Nah, memang kalau dioperasi, dikencangkan kulitnya kelihatan lebih awet muda. Tapi itu cuma mengobati gejalanya, permukaannya aja. Yang di dalam itu tidak diobati. Akar masalahnya tidak. Makanya menurut Dr. Hiromi, metode anti-aging sejati adalah menyingkirkan penyebab penuaan dari pencernaannya. Penyebab pencernaan itu adalah oksidasi yang membuat sel rusak sehingga tidak bisa diperbarui dan tidak ada regenerasi. Agar sel tidak rusak, diperlukan antioksidan. Saudara pernah dengar istilah antioksidan? Antioksidan itu adalah zat, vitamin atau mineral atau zat-zat lain yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, yang menangkal benda-benda asing yang masuk tubuh kita dan menyebabkan kerusakan pada sel-sel kita. Nah, oksidasi itu bisa terjadi lewat air yang kita konsumsi yang tidak sehat atau lewat minuman kita banyak mengandung zat-zat kimia, pewarna, penyedap, dan sebagainya. Kemudian makanan atau udara. Banyak faktor bisa masuk lewat tubuh kita, benda asing yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh kita. Supaya kerusakan itu bisa ditangkal, Dr. Hiromi mengatakan kita perlu antioksidan. Entah itu vitamin C, entah itu vitamin D, atau koenzim Q10 dan sebagainya. Dan beliau katakan terutama enzim SOD, superoksid dismutase. Semakin banyak enzim yang kita masukkan dalam tubuh kita, maka tubuh makin sulit teroksidasi. Sehingga akibatnya akan awet muda. Nah, radikal bebas itu menyebabkan penyakit dan kematian dini. Radikal bebas masuk tubuh kita lewat air, minuman, lewat makanan, lewat udara yang terserap lewat pernafasan kita, entah dari polusi udara,
polusi dari pabrik atau asap kendaraan atau asap rokok, saudara. Semua itu adalah radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel kita yang menyebabkan penyakit dan kematian dini. Diperlukan antioksidan, terutama superoksid dismutase atau SOD, untuk memperlambat proses penuaan, menangkal radikal bebas dan dibuang, dinetralisir, dibuang keluar tubuh kita. Nah, tubuh kita itu dirancang oleh Tuhan untuk mampu menghasilkan SOD, superoksid dismutase. Ajaib ya saudara, Tuhan menciptakan tubuh kita secara ajaib sejak dalam kandungan, sehingga Daud mengatakan, betapa ajaib karyamu Tuhan. Organ-organ tubuh itu dirancang sedemikian rupa, dari dua sel ayah dan ibu bertemu, bisa muncul seluruh organ tubuh secara sempurna, bekerja secara sempurna, dan di dalamnya ada satu sistem yang rumit, yang luar biasa untuk memproses makanan yang masuk tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Salah satunya, tubuh kita diperlengkapi mampu menghasilkan superoksid dismutase untuk menetralisir radikal bebas atau racun atau benda asing yang menyusup masuk tubuh kita lewat minuman, makanan, maupun udara. Tetapi sayangnya makin bertambah tua, produksi SOD itu makin sedikit. Jadi kita kemudian lebih cepat menua. Nah, kolostrum atau cairan praasi dan fitoplankton laut ternyata memiliki konsentrasi SOD tertinggi dibanding makanan apapun. Jadi, kalau binatang atau manusia bisa makan fitoplankton laut dan kolostrum, maka itu akan menghasilkan SOD yang bisa menetralisir radikal bebas sehingga bisa menjadi awet muda. Ini adalah nutrien atau zat gizi untuk anti-aging. Nah, kita melihat kura-kura dan penyu, saudara. Kenapa bisa hidup ratusan tahun? Ada yang hidup sampai 180 tahun, jadi lebih panjang usianya daripada manusia. Ada yang sampai 300 tahun, saudara, penyu atau kura-kura Galapagos, saudara. Ketika diselidiki para ahli, penyu dan kura-kura itu ternyata makan fitoplankton. Sehingga mereka kemudian awet muda. Dan ini salah satu simbol dalam mitos Cina, saudara, binatang yang awet muda panjang umur. Kura-kura Galapagos bisa hidup 180 tahun dan kadar metabolik SOD-nya sangat tinggi. Nah, selain fitoplankton tadi, kolostrum itu sumber SOD. Nah, New Image itu memproduksi produk alfa lipid kolostrum dalam 3 bentuk, entah bentuk susu, bentuk tablet isap, maupun kolostrum kapsul, yang itu kandungan SOD-nya sangat banyak. Apa sih kandungan di dalamnya sehingga membuat khasiatnya begitu luar biasa? Yang pertama, dalam kolostrum itu terdapat imunoglobulin, terutama IgG. Nah, imunoglobulin ini membantu memberikan imun, menaikkan imun, saudara. Sehingga seseorang tidak mudah jatuh sakit. Kalau sakit, bisa cepat pulih dari sakitnya dengan minum kolostrum yang mengandung imunoglobulin.
Dikatakan kandungan kolostrum itu 70 kali lebih tinggi IgG-nya dibanding ASI. Nah, bayi yang mendapatkan ASI jadi lebih sehat. Kita yang sudah dewasa bukan minum ASI lagi, tapi minum kolostrum. Kolostrum yang dihasilkan terutama dari sapi dan mamalia, saudara. Tetapi yang terbaik dari sapi, bovine kolostrum, karena mirip sekali dengan kolostrum manusia, dan jumlah kolostrum yang dihasilkan lebih banyak, dan karena sapi terpapar lebih banyak penyakit, makanya kandungan imunnya itu lebih tinggi daripada ibu. Yang kedua selain imunoglobulin, kolostrum itu mengandung faktor pertumbuhan atau growth factor untuk mengganti sel-sel yang rusak. Setiap hari ada sel kita yang mati dan digantikan sel yang baru, saudara. Ketika produksi sel kita lancar, maka tidak terjadi penuaan. Seperti anak-anak tuh kulitnya masih kencang, saudara. Kalau sakit, sembuh dengan cepat. Tetapi usia 20 tahun ke atas, faktor pertumbuhan kita makin berkurang. Sehingga penggantian sel yang rusak itu agak terganggu. Makanya kulit kita mulai muncul keriput, sakit lebih lama sembuhnya, dan sebagainya. Nah, kolostrum itu mengandung faktor pertumbuhan untuk mengganti sel yang rusak. Jadi kalau kita punya gangguan pada sendi-sendi kita, pada tulang-tulang kita, saudara, atau gangguan pada organ tubuh yang lain, kolostrum membantu pemulihan lebih cepat. Termasuk saraf kejepit. Nah, banyak orang yang saraf kejepit, itu susah bergerak, sedikit-sedikit kesakitan pada bagian pinggangnya atau punggungnya, saudara. Tetapi ketika dia minum kolostrum yang mengandung faktor pertumbuhan, terjadi proses regenerasi dan perbaikan sel, makanya kemudian rasa sakit mulai berkurang dan dia bisa pulih dari sakitnya. Ada ribuan konsumen yang memberikan testimonial. Mereka terbantu dengan minum kolostrum. Ini juga berguna membantu kesehatan pencernaan karena kolostrum mengandung probiotik atau bakteri positif. Saudara, ketika kita punya gangguan pencernaan, kita dianjurkan untuk minum Yakult atau yogurt, susu asam. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung probiotik atau bakteri baik. Bakteri yang membantu menyehatkan flora usus kita. Nah, di dalam kolostrum ini ada probiotik itu, saudara. Dan jumlahnya sangat tinggi. Sekali minum, kita memasukkan pasukan untuk membentuk perlindungan buat usus dan pencernaan kita 1 miliar probiotik, saudara. Jadi ini akan menyehatkan pencernaan kita. Selain itu juga kolostrum mengandung kalsium yang tinggi untuk mencegah osteoporosis. Apa sih probiotik? Ini berasal dari bahasa Yunani, pro mempromosikan, biotik kehidupan. Probiotik zat yang mempromosikan kehidupan. Ini mulai dikenal awal abad 20 melalui penemuan Eli Metchnikoff. Bapak Eli ini dikenal sebagai bapak probiotik. Dia melakukan riset di pedesaan Bulgaria. Kenapa penduduk miskin di sana yang hidup dalam lingkungan yang keras bisa berusia panjang? Setelah diselidiki, ternyata mereka itu banyak minum susu asam, susu yang mengandung probiotik. Jadi dari penemuannya itu mulai dibuat jurnal-jurnal medis, saudara, untuk mempromosikan pentingnya minum probiotik itu.
Nah, manfaat kolostrum bagi bayi. Kolostrum adalah ASI pertama yang kaya protein dan rendah lemak. Kandungan itulah yang membuat kolostrum sangat bermanfaat bagi bayi. Yang pertama, itu karena ada probiotik tadi, itu bisa melindungi usus bayi. Seperti ibu menyusui bayinya tadi, saudara. Terutama 3-5 hari pertama ketika ibu memberikan kolostrum pada bayinya. Kolostrum akan melindungi usus bayi saat mencerna makanan dan menghadang kuman supaya tidak masuk dalam darah. Lalu melindungi bayi sehingga sistem kekebalan tubuhnya berfungsi dengan baik. Yang kedua, kenapa kolostrum dan ASI itu sangat bagus untuk bayi? Karena membersihkan sisa metabolisme. Kolostrum bisa membersihkan sisa-sisa atau sampah-sampah metabolisme selama dia berada di dalam kandungan. Kolostrum itu mengandung banyak sekali nutrisi dan protein yang baik untuk bayi. Yang ketiga, melindungi bayi dari penyakit. Kolostrum mengandung sel darah putih dalam jumlah yang cukup tinggi. Ini melindungi bayi dari mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan bayi. Ini perlu diberikan pada bayi yang baru lahir karena menyempurnakan organ pencernaan bayi. Itu kata Dr. Utami Rosli, spesialis anak. Dia Ketua Umum Sentra Laktasi Indonesia. Waktu lahir, usus bayi masih bolong-bolong, saudara. Karena selnya belum terbentuk sempurna. Untuk menyempurnakan usus dan sistem pencernaan bayi, maka yang kali pertama harus masuk ke dalam usus adalah kolostrum, terutama lewat ibunya. Mengapa? Karena kolostrum mengandung zat yang bisa mematangkan usus dan memiliki zat yang menambahkan kekebalan pada tubuh bayi. Nah, selain kolostrum, saudara, produk lain yang sangat bagus untuk kesehatan perut adalah lidah buaya. Saudara, ada banyak buku tentang lidah buaya atau artikel tentang lidah buaya yang menunjukkan manfaat tanaman ajaib ini buat pencernaan kita. Nah, New Image memproduksi aloe vera drinking gel seperti ini, saudara, yang istimewa sekali karena 98,8% murni, tidak dikasih air, tidak dicairkan, saudara, tapi murni dari gelnya lidah buaya seperti bentuk aslinya, dan diproses cold proses atau proses dingin supaya enzim-enzim di dalam lidah buaya itu tidak hilang. Lalu kemudian aloe vera yang seringkali rasanya agak getir, agak bagaimana itu, saudara, itu dibantu dengan madu manuka atau madu yang terbaik dari New Zealand supaya rasanya enak. Manfaatnya tetap dipertahankan dan rasanya enak, saudara. Saudara bisa bandingkan produksi aloe vera dari berbagai perusahaan, saudara. Saudara akan merasakan aloe vera New Image ini yang paling enak. Dan 98,8% murni. Lalu bahannya juga bahan pilihan. Jenisnya adalah aloe vera barbadensis, saudara, yang ditumbuhkan secara hidroponik di Australia. Bahannya terbaik, proses dingin supaya enzim tidak rusak, 98,8% murni, bukan cuma dikasih air, saudara. Kalau banyak airnya murah. Tetapi kalau murni, saudara, itu kualitasnya unggul. Lalu rasanya enak karena dicampur dengan madu manuka yang khasiatnya juga luar biasa. Silakan Google, saudara.
Apa manfaat madu manuka itu? Manfaatnya luar biasa banyaknya. Nah, seorang ahli kesehatan namanya Lee Ritter, dia mengatakan, I believe the 21st century will confirm aloe vera to be the greatest medicine mankind has ever known. Saya percaya abad 21 akan meneguhkan aloe vera sebagai obat terampuh yang pernah dikenal umat manusia. Nah, fakta menarik tentang aloe vera, saudara. Aloe vera itu sudah dipakai ribuan tahun sejak zaman Mesir kuno, Yunani, Arab, Afrika, Asia. Alexander Agung dari Yunani dia dinasihati Aristoteles untuk merebut Pulau Socotra di tepi pantai Afrika karena punya industri aloe vera. Merebut pulau seperti Rusia invasi sekarang ini, saudara. Ini Alexander Agung rebut Pulau Socotra. Kenapa? Karena pulau itu punya industri aloe vera, saudara. Selama ribuan tahun, aloe vera sudah dipakai untuk berbagai pengobatan luar dalam, serta untuk kecantikan, rahasia awet muda. Lalu pemerintah Amerika mulai menaruh perhatian pada aloe vera karena penduduk Jepang yang terpapar bom atom saat Perang Dunia Kedua itu memakai lidah buaya untuk mengobati luka bakar dan kesembuhannya jauh lebih cepat dari produk apapun. Jadi ini bagus sekali untuk mengobati borok, eksim, keracunan, luka bakar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Bu Sarah itu mau ikut ke Magelang. Bu Sarah itu adiknya Bu Marta. Tetapi ketika mau berangkat, Bu Sarah bilang, Pak, saya diare, Pak. Jadi saya mungkin nggak jadi berangkat. Katanya karena dia sebentar-sebentar ke toilet. Lalu saya katakan, saya kasih aloe vera, Bu Sarah, gitu ya. Tak ambilkan dari kulkas, saya minumkan dia setengah gelas, saudara. Setelah dia minum aloe vera, dia merasa perutnya nyaman dan keluhan untuk ke belakang itu berkurang, bahkan dia nggak ke belakang lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut berangkat ke Magelang. Dan sampai pulang, tidak diare lagi, saudara. Dari situ dia mulai percaya, wah ini betul-betul produknya istimewa, karena bisa membantu dia mengatasi diarenya itu. Itu kesan pertamanya Bu Sarah, saudara. Sehingga dia mulai percaya pada produk New Image ini. Nah, aloe vera ini sering dianggap sebagai tanaman ajaib. Miracle drink, saudara. Dan ini tidak melebih-lebihkan. Aloe vera memiliki unsur penyembuhan dalam gelnya yang luar biasa. Tabib tradisional dari berbagai budaya selama berabad-abad menggunakan lidah buaya untuk mengobati berbagai penyakit dan luka bakar. Nah, aloe vera drinking gel atau yang diminum menyehatkan tubuh sebagai zat antitoksin, membersihkan racun-racun dari tubuh kita, menyehatkan pencernaan kita, mencegah sembelit atau diare, dan juga memperlancar kencing supaya orang sampah-sampah pada saluran kencing dibuang, dan manfaatnya betul-betul bagus sekali. Sementara yang bentuk soothing gel atau dioles, saudara, itu bisa menyembuhkan luka gores, luka memar, atau luka bakar. Kalau saudara kena minyak goreng panas, kena air panas, kena setrika atau kena knalpot, cepat olesi dengan gel. Itu akan menutup luka saudara sehingga tidak akan menggelembung. Lalu ketika sembuh tidak ada bekasnya. Lalu kalau orang-orang luka karena jatuh atau karena kecelakaan, kalau dioles aloe vera, lukanya cepat menutup dan cepat kering, saudara.
Lalu selain itu, untuk anak-anak yang sering lari-lari dan kemudian terbentur pada tembok dan sebagainya, kemudian benjut, itu dioles aloe vera, itu cepat sekali kempes dan sembuh. Seperti beberapa tahun yang lalu, saudara, tetangga sebelah itu main ke rumah dan dia ada benjut di dahinya itu, saudara. Kita tanya kenapa? Oh, dia kemarin jatuh. Lalu kita ambil aloe vera gel, kita olesin anak itu. Besok paginya ternyata sudah kempes, saudara. Jadi ini sangat bagus untuk luka bakar, untuk benjut, maupun untuk luka-luka karena kecelakaan. Jadi setiap rumah tangga perlu menyediakan aloe vera shooting gel ini. Nah, sebagai khasiat aloe vera menurut buku yang saya baca, itu sebagai anestesi, mengurangi rasa sakit, antibiotik, menghalangi pertumbuhan bakteri, untuk anti alergi, menghilangkan radang, mengurangi gatal, menghilangkan bau badan, menormalkan fungsi tubuh karena menyeimbangkan asam dengan basa. Jadi orang yang sakit MAH itu zat asamnya lebih tinggi dari alkalin, itu bagus kalau minum aloe vera ini. Nah, itu juga bisa menghancurkan bakteri dan jamur, lalu bersifat diuretik atau melancarkan kencing untuk menghilangkan sel kulit mati, melancarkan peredaran darah. Dan ini merupakan aloe vera yang baik, seperti kata pakar ini, karena kandungannya ada mineral yang lengkap, vitamin A, C, niacin, riboflavin, dan sebagainya. Lalu ada asam amino dan terutama enzim-enzim. Ada amilase, selulase, lipase, glukos, oksidase, dan sebagainya. Ini kandungan yang betul-betul sangat istimewa. Jadi tidak salah, aloe vera itu disebut miracle drink. Ini saudara, manfaatnya memperbaiki atau menghaluskan kulit, itu mencegah rambut rontok, mengontrol gula darah, memperbaiki sistem pencernaan kita, membantu penurunan berat badan, dan sumber antioksidan serta detox atau mencegah keracunan. Sebagai penutup, saudara, Dr. Hiromi mengatakan, kita bisa mengalami regenerasi sel lewat makanan dan minuman. Tubuh kita terlahir kembali, jadi baru, dengan cara melakukan regenerasi sedikit demi sedikit setiap hari dengan bahan baku yang masuk lewat mulut. Jadi saudara, kalau kita sering mengalami banyak gangguan kesehatan selama ini, Dr. Hiromi Shinya mengatakan kita bisa lahir kembali. Kita bisa mengalami regenerasi kalau mengubah pola makan kita. Jadi dengan bahan baku yang masuk lewat mulut, banyak makan sayur, buah-buahan, biji-bijian, dan makanan yang sehat, maka itu akan membuat sel-sel kita menjadi sehat terlahir kembali. Kualitas makanan dan air menentukan baik buruknya proses regenerasi kita. Hindari makanan yang sudah teroksidasi. Apel yang sudah dipotong dan terpapar udara, sudah coklat, jangan dimakan. Dan selain itu, produk-produk New Image itu makanan berkualitas, bernilai gizi tinggi, dan sangat bagus untuk membantu proses regenerasi sel. Terima kasih.